Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khalili rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwati fillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang doa di bulan Ramadan. Bahwa di hari-hari ini dan di malam-malam yang kita hadapi ini, kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta untuk diri kita, kita minta untuk pasangan kita, kita minta untuk anak-anak kita, kita berdoa untuk orang tua kita berdoa untuk saudara-saudari kita, untuk kerabat kita, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena sebagaimana sudah kita sampaikan pada episode-episode sebelumnya, bahwasanya ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti-nanti doa kita. Kita di bulan seperti ini, ikhwati fillah, dipanggil untuk berdoa. Makanya dalam potongan sebuah hadis ketika Nabi SAW mengabarkan apabila masuk malam pertama Ramadan, dipanggil hal min sa'ilin fayu'ta su'lah. Adakah yang mau meminta, maka akan diberi permintaannya. Maka inilah saatnya kita meminta untuk diri kita dan untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin. Jangan tidak kepikiran untuk meminta. Banyak-banyak meminta dalam sholat kita, setelah sholat kita, di saat kita berbuka, di sela-sela aktivitas kita. Banyak-banyaklah memanjatkan doa. Agar kembali dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengijabahan atas doa-doa itu. Nah, ikhwati fillah, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang adab-adab berdoa. Di antara yang mesti kita lakukan ketika kita berdoa, bahwasanya saat kita berdoa dan kita ingin mendoakan orang lain, tadi saya mengajak kita mendoakan keluarga kita, orang tua, istri, suami, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Nah, ketika kita mendoakan orang lain, siogianya kita memulai doa itu untuk diri kita sendiri. Baru kemudian kita mendoakan orang lain. Dan ikhwati fillah, perlu diketahui bahwasanya mendoakan orang lain itu sebuah keuntungan. Di dalam hadis dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang mendoakan saudaranya di saat saudaranya itu tidak bersamanya, tapi dia doakan, maka kecuali ada malaikat yang kemudian mendoakan orang yang berdoa itu serta mengatakan walaka bimithlin. Mudah-mudahan engkau juga mendapatkan seperti yang engkau panjatkan dalam doamu untuk saudaramu itu. Kita mendoakan untuk saudara kita kebaikan, maka malaikat mendoakan kebaikan untuk kita, kebaikan yang sama. Kita doakan saudara kita dapat ampunan, maka malaikat juga mengatakan mudah-mudahan juga engkau dapat ampunan juga, dan seterusnya. Nah, maka jangan lupakan saudara-saudara kita dalam doa-doa kita. Terlebih orang-orang dekat kita. Orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan jiran tetangga kita kaum muslimin dan muslimat. Akan tetapi perlu diperhatikan saat kita ingin mendoakan orang-orang itu, mendoakan mereka, maka siogianya dan sepantasnya kita memulai mendoakan diri kita dulu. Kenapa demikian? Itu disebutkan oleh para ulama, fa innahu aqrabu ilal ijabah. Itu lebih dekat kepada pengabulan, lebih dekat kepada pengijabahan ketika kita mendoakan orang lain, tapi sebelum mendoakan mereka kita mendoakan diri kita terlebih dahulu, berdoa untuk diri kita dahulu. Dan seperti itulah yang kita dapati di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Yang ayat-ayat itu adalah ayat-ayat tentang doa.
Seperti misalnya doa yang terdapat di dalam surat Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah menjadikan Nabi Ibrahim ini dan keturunannya orang-orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Rabbi ja'alni muqimas sholah. Wahai Tuhanku, jadikan aku orang yang menegakkan dan mendirikan sholat. Aku dulu. Baru setelah itu Nabi Ibrahim melanjutkan, wa min dzurriyyati, dan juga dzurriyyat keturunanku. Jadi Nabi Ibrahim memulai doa itu untuk dirinya dulu, baru kemudian untuk anak keturunannya. Nah, begitu juga masih di dalam surah tersebut, lanjutan dari ayat tersebut juga. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Ibrahim meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ini, Rabbana gfirli, wahai Tuhan kami, ampuni dosaku. Aku dulu. Baru setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan, wali walidayya walil mu'minin, dan kedua orang tuaku dan orang-orang beriman. Nah, jadi untuk kita dulu baru doakan orang lain. Seperti itu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia minta ampun kepada Allah untuknya dulu, baru untuk saudaranya Nabi Harun. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, kata Nabi Musa, qala rabbighfirli wa li akhi. Nabi Musa berkata dalam doanya, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni aku, wali akhi, dan ampuni saudaraku Harun. Jadi Nabi Musa memulai dengan dirinya terlebih dahulu ketika berdoa, lalu kemudian mendoakan saudaranya Nabi Harun. Seperti itu. Dan juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Hasyr, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang beriman, generasi-generasi setelah orang-orang beriman itu, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah orang-orang beriman tadi, yaqulun, generasi itu kemudian berkata dan memanjatkan doa. Apa kata mereka? Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jadi dari ayat-ayat ini, ikhwati fillah, kita dapati ketika kita ingin mendoakan orang lain, entah siapa orangnya, mulailah dengan mendoakan diri kita terlebih dahulu. Minta untuk kita dulu, baru kita minta untuk orang lain. Minta untuk kita dulu, lalu kita minta untuk orang lain. Seperti itu, dan itu lebih dekat kepada pengijabahan, sebagaimana tadi disebutkan dari kalam para ahlul ilm. Wahakadha. Nah, maka oleh karena itu, pesannya, jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita, lebih-lebih orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita. Dan ketika kita mendoakan mereka, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu untuk diri kita, baru sertakan mereka dalam doa-doa yang kita langitkan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, perbanyak doa untuk kita, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.